Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Agam Juanda dengan NIM 12030300007. Saya berasal dari kelas Hukum Tata Negara kelas A semester 3. Alasan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester Hukum Tata Negara. Dan di sini saya akan menjelaskan atau mereview materi dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan 7. Baik, yaitu saya akan menjelaskan hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan juga hukum tata negara ialah hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Kesimpulannya yaitu bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban serta tugasnya masing-masing. Yang berikutnya yaitu yang ke-1, istilah hukum tata negara dapat disebut dalam bahasa Inggris yaitu constitutional law. Oleh karena itu, dan dapat dikatakan identik atau disebut sebagai istilah lain atau belaka dari hukum konstitusi. Yang kedua yaitu pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal maupun horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Dalam arti yang luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam atau state in rest, maupun yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak atau state in bouncing. Lalu yang berikutnya yaitu bentuk negara hukum. Yang ke-1 yaitu formal. Formal terbagi menjadi beberapa, yaitu individualisme, artinya lebih mementingkan kebebasan pribadi, artinya lebih mementingkan diri sendiri dibanding mementingkan orang lain. Hal ini menjadikan individu kurang bermasyarakat, sehingga apapun kejadian-kejadian di lingkungan di sekitar mereka dianggap tidak penting. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, sikap tersebut lebih dominan terhadap masyarakat perkotaan, kurangnya komunikasi satu dengan individu yang lainnya yang ada di sekitar. Salah satu contoh yaitu komunikasi dengan tetangga. Yang berikutnya yaitu negara atau penjaga malam adalah negara yang hanya mengurusi militer, kepolisian, pengadilan untuk melindungi warganya dari agresi, pencurian pelanggan kontak, penipuan, dan menegakkan kepemilikan hukum. Negara lantas hanya berperan sebagai penegak prinsip non-agresi. Yang berikutnya yaitu monopoli. Monopoli ialah sebuah bentuk monopoli koersif di mana sebuah badan pemerintah atau perusahaan pemerintah menjadi penyedia tunggal dari barang jasa tertentu dan persaingan dilarang oleh hukum. Singkatnya yaitu monopoli ini merupakan monopoli yang dibuat oleh pemerintah. Monopoli ini tidak sama dengan monopoli yang dianugerahkan oleh pemerintah
di mana pemerintah memberikan monopoli kepada perusahaan swasta tertentu. Yang berikutnya yaitu yang kedua mengenai material. Material terbagi menjadi beberapa, yaitu salah satunya kolektif, representasi dari identitas suatu masyarakat dan mentalitas ingatan kolektif yang mengental dalam kultur atau budaya. Ketika identitas sosial terbentuk, ia melepaskan diri dari berbagai yang berikutnya yaitu asas negara kesatuan negara. Kesatuan ialah kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara. Ada di tangan pemerintah. Ada di tangan pemerintah pusat atau pemegang. Lalu, kekuasaan tertinggi dalam negara ialah pemerintah pusat. Pengertian pembagian kekuasaan adalah yaitu berbeda dengan pemisahan kekuasaan. Yang ke satu yaitu desentralisasi. Desentralisasi ialah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi, maka muncullah otonom bagi suatu pemerintahan. Bagi suatu pemerintahan daerah, desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Yang kedua yaitu dekonsentrasi. Dekonsentrasi ini yaitu pelimpahan atau sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan kepada gubernur, bupati, atau wali kota sebagai penanggung jawab atas urusan pemerintahan umum. Yang ketiga yaitu tugas pembantuan. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur atau sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan kepada gubernur, bupati, atau wali kota sebagai penanggung jawab atas urusan pemerintahan umum, atau pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur atau wali kota pemerintahan pusat. Setelah itu, yang berikutnya yaitu negara kesatuan atau unitary state adalah sebuah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai suatu kesatuan atau tunggal, di mana pemerintahan pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan substasional yang hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat. Untuk didelegasikan, bentuk pemerintahan kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia. Di negara kesatuan yaitu satuan substansional diciptakan dan dihapus oleh pemerintah, dan kekuasaan subnasional itu dapat diperluas atau dipersempit oleh pemerintahan pusat. Meskipun kekuasaan politik di negara kesatuan dapat didelegasikan melalui proses devolve atau si kepala pemerintahan daerah berdasarkan perundang-undangan yang dibuat oleh parlemen. Baik, yaitu pemerintah pusat
tetaplah yang paling berkuasa. Mengapa? Pemerintahan pusat dapat membatalkan peraturan daerah atau membatasi kekuasaan mereka. Yang berikutnya yaitu bentuk pemerintahan. Yang ke-1 yaitu autokrasi. Suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Istilahnya yaitu ini diturunkan dari bahasa Yunani autokrator yang secara harfiah berarti berkuasa sendiri atau penguasa tunggal. Autokrasi biasanya dibandingkan dengan oligarki dan demokrasi. Yang kedua yaitu oligarki. Oligarki bentuk pemerintahan yang kekuasaannya politik secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Istilahnya ini berasal dalam bahasa Yunani untuk sedikit dan memerintah. Yang ketiga yaitu monarki. Monarki adalah kekuasaan politik di mana raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan dominan negara. Yang berikutnya yaitu mengenai republik. Republik ialah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan hasilnya bercabang dari rakyat atau bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dikepalai seorang presiden. Yang berikutnya yaitu negara autokrasi dan demokrasi modern. Yang ke-1 yaitu negara autokrasi. Negara autokrasi modern sering disebut negara dengan sistem satu partai atau berarti sendiri. Sedangkan kratos atau kratein berarti kekuasaan. Jadi negara autokrasi dalam artian yang murni adalah negara di mana pemerintahan negara itu betul-betul hanya dipegang oleh atau dilaksanakan oleh satu orang saja. Yang kedua yaitu negara demokrasi. Negara demokrasi ialah negara menganut bentuk mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Isu mengenai demokrasi akan selalu berhubungan dengan isu mengenai hak asasi manusia, yaitu perjuangan menegakkan demokrasi merupakan upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya. Karena demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberi penghargaan atas hak dasar manusia. Baik, yang terakhir yaitu istilah trias politika atau trias politik adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang akan tetapi kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Lalu pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan baik itu dari kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan
pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.